Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kami dari kelompok 10 akan memaparkan beberapa materi, di antaranya yang pertama, rasionalitas, persuasi, strategi, dan keterkaitan antara tiga materi itu. Dan kesimpulannya. Baiklah, di sini sebelum kami akan memaparkan materi ini, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, saya Elisa Dani Harefa. saya Wila Teresia, saya Ayu Dia Maharani Azura, saya Anggun Nur Maulani. Saya Aldo Alfat. Setelah kami memperkenalkan diri ini, langsung saja kita mulai ke videonya. Dan selamat menyaksikan. Ayo tutup. Baiklah, yang pertama adalah berpikir rasionalitas. Berpikir rasionalitas adalah cara berpikir yang menggunakan akal, logika secara objektif untuk memahami, memutuskan, dan memecahkan suatu masalah berdasarkan fakta, bukti, dan landasan yang kuat. Artinya, mengambil keputusan dalam berpikir rasionalitas tidak dilandaskan oleh emosional atau kepentingan pribadi, melainkan berdasarkan argumentasi yang benar. Contohnya, kamu mengambil jurusan kuliah tidak karena ikut-ikut teman atau karena jurusan tersebut banyak diminati, tetapi kamu mengambil jurusan kuliah karena minat, bakat, dan kemampuan kamu serta peluang kerja yang luas. Itulah berpikir rasionalitas. Lalu, adapun ciri dari berpikir rasionalitas. Yang pertama, berlandaskan bukti. Setiap argumentasi atau pendapat yang diberikan harus berlandaskan bukti yang kuat. Yang kedua, objektif. Setiap keputusan yang diambil tidak didasari oleh kepentingan pribadi atau pengaruh dari emosional. Yang ketiga, kritis dan analitis. Tidak mudah menerima informasi tanpa dilandaskan oleh kebenaran. Yang keempat, sistematis. Berpikir rasionalitas harus mengikuti langkah logika, mulai dari sebab hingga akibat. Yang kelima, terbuka terhadap pendapat orang lain. Setiap argumentasi orang lain harus dapat diterima dengan adil. Adapun tujuan dari berpikir rasionalitas ini, yang pertama, untuk mengambil keputusan yang tepat. Yang kedua, memecahkan suatu masalah. Yang ketiga, membangun pribadi yang logis dan ilmiah. Selanjutnya, persuasi. Persuasi adalah proses komunikasi yang bertujuan untuk mempengaruhi sikap, perilaku, atau keyakinan orang lain tanpa adanya paksaan. Berdasarkan konsep teori retorika Aristoteles, persuasi didasarkan pada tiga pilar utama. Yang pertama, logos, berfokus pada rasionalitas. Dia tarik pesan menggunakan argumen yang logis, fakta, dan bukti nyata untuk meyakinkan audiens. Pilar ini paling efektif digunakan ketika audiens berbagi tujuan yang sama. Yang kedua, etos, berfokus pada kredibilitas. Dia tarik pembicara didasarkan pada karakter dan pemahamannya terhadap materi. Yang ketiga, patos, berfokus pada emosional. Dia tarik pesan membangkitkan perasaan atau emosi seperti rasa takut, humor, empati, atau kasih sayang. Dalam logika, persuasi berfokus pada argumen penalaran deduktif dan induktif untuk membangun argumen yang valid dan meyakinkan. Contoh argumen deduktif persuasif. Premis 1, semua manusia membutuhkan air. Premis 2, Andi adalah manusia. Kesimpulannya, maka Andi membutuhkan air untuk hidup. Contoh argumen induktif persuasif. Banyak mahasiswa yang merasa terbantu dengan belajar logika. Maka kemungkinan besar kamu juga akan terbantu jika mempelajari logika. Selanjutnya adalah strategi. Yang pertama, pengertian strategi. Strategi berarti cara berpikir dan langkah-langkah sistematis yang digunakan untuk menyusun, menguji, dan menyampaikan argumen agar mencapai tujuan secara rasional dan meyakinkan. Strategi logis bukan hanya soal apa yang disampaikan, tetapi juga bagaimana cara menyampaikan ide agar dapat diterima oleh akal sehat dan dapat diyakini kebenarannya oleh orang lain. Yang kedua, bentuk strategi dalam berpikir logis. Beberapa strategi yang sering digunakan antara lain, yang pertama, strategi deduktif, yaitu berpikir dari hal umum ke hal yang khusus. Contoh polanya, semua A adalah B, C adalah A, maka C adalah B. Contohnya, premis 1, semua manusia membutuhkan oksigen untuk hidup. Premis 2, Andi adalah manusia. Kesimpulannya,
Jadi, Andi membutuhkan oksigen untuk hidup. Strategi ini dipakai saat ingin memberikan kepastian yang logis. Yang kedua, strategi induktif, yaitu berpikir dari hal-hal khusus ke kesimpulan umum. Contohnya, fakta 1. Setiap kali saya makan pedas, perut saya sakit. Fakta kedua, teman saya juga begitu. Kesimpulannya, makanan pedas bisa menyebabkan sakit perut. Strategi ini dipakai untuk membuat generalisasi berdasarkan pengalaman. Yang ketiga, strategi analitik, yaitu memecah masalah menjadi bagian-bagian kecil agar mudah dianalisis. Contohnya, saat saya ingin memilih laptop, saya menilai berdasarkan harga, kapasitas RAM, daya tahan baterai, dan juga merek laptop. Itu adalah bentuk berpikir analitik, yaitu menganalisis dahulu sebelum memutuskan. Yang keempat, strategi evaluatif, yaitu menilai kebenaran suatu pernyataan berdasarkan bukti dan alasan yang logis. Contohnya, sebelum percaya pada berita di media sosial, saya mencari terlebih dahulu sumber resmi untuk memastikan kebenarannya. Yang kelima, strategi argumentatif, yaitu menyusun argumen berdasarkan bukti, alasan, dan contoh yang saling mendukung. Contohnya, saat berdiskusi tentang pentingnya daur ulang, saya memberikan data tentang sampah plastik dan contoh nyata untuk menguatkan pendapat saya. Nah, di sini saya akan menjelaskan keterkaitan antara 3 materi, yaitu ada rasionalitas, persuasi, dan strategi. Yang pertama ada rasionalitas. Rasionalitas ini adalah dasar logis atau pemikiran kritis yang dilakukan dalam proses persuasi untuk meyakinkan seseorang dengan alasan-alasan yang logis dan berbasis fakta. Terus ada kedua, yaitu persuasi. Persuasi ini adalah cara komunikasi untuk mempengaruhi atau mengubah sikap, perilaku, dan pendapat seseorang. Dan ini menggunakan pendekatan rasionalitas atau emosional. Terus yang ketiga ada strategi. Strategi ini adalah rencana yang dilakukan untuk meyakinkan bahwa pesan itu tepat sasaran, waktu, dan metode penyampaiannya. Secara singkatnya adalah rasionalitas memberikan dasar logis atau pemikiran kritis. Terus ada persuasi menjadi cara untuk mempengaruhi seseorang. Terus yang ketiga ada strategi, yaitu adalah untuk meyakinkan bahwa pesan tersebut tepat sasaran. Di dalam setiap keputusan yang sukses, terdapat 3 elemen fundamental yang saling terjalin erat, yaitu rasionalitas, persuasi, dan strategi. Rasionalitas adalah kemampuan untuk berpikir jernih, menganalisis data, dan memilih jalur yang paling logis. Dari landasan rasional inilah kita dapat merumuskan strategi. Strategi adalah sebuah rencana aksi terperinci yang logis dan terukur untuk mencapai tujuan jangka panjang. Namun, sebuah strategi, sehebat apapun itu, tidak akan bisa berjalan tanpa adanya dukungan. Inilah pentingnya dari persuasi. Persuasi adalah metode komunikasi yang menggunakan kekuatan argumen rasional, fakta, dan bukti yang tak terbantahkan untuk mempengaruhi keyakinan dan tindakan dari orang lain. Persuasi ini memastikan bahwa strategi yang telah kita susun secara logis dapat berjalan dengan baik. Oleh karena itu, dapat kita simpulkan bahwa rasionalitas membantu perumusan dari strategi dan persuasi adalah alat komunikasi yang memastikan strategi tersebut dapat dieksekusi dengan baik. Sekian pemaparan materi yang telah kami sampaikan. Semoga dapat memberikan manfaat dan wawasan kepada teman-teman yang menyaksikan. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.